Hukum transfer pahala bacaan Al-Quran, dasar-dasar dalil yang dijadikan rujukan dalam perkara ini yaitu, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Al-Hasr, 10. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacakanlah surat Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Tidaklah seorang yang mencintai Allah dan negeri akhirat membacanya kecuali dosa-dosanya diampuni. Bacakanlah Yasin atas orang-orang mati di antara kalian. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, hadits ini dicacat oleh Daruqutni dan Ibnul Qotton, namun Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensyahihkannya. Masih banyak lagi yang lain dijadikan rujukan dalam hal ini. Hukum transfer pahala. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa pahala sampai yaitu, 1. Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, adapun bacaan Al-Quran, sedekah dan ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah dan membebaskan budak. Begitu juga dengan doa, istighfar, sholat dan doa di kuburan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, sholat dan bacaan Al-Quran. Pendapat yang benar adalah semua amal ibadah itu sampai kepada mayit. 2. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata, dalil-dalil ini sangat jelas sekali bahwa amal ibadah itu sampai kepada mayit jika yang melakukan adalah orang yang masih hidup. Jika orang itu menghadiahkan pahalanya buat saudaranya maka pahalanya sampai seperti sampainya pahala puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Allah telah menyampaikan pahala puasa bagi mayit maka begitu juga dengan pahala bacaan. Ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Sungguh Allah telah menjelaskan tentang sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah dan pahala badaniyah seperti puasa dan begitu juga pahala haji yang merupakan ibadah badaniyah sekaligus ibadah maliyah. Dan hal ini berdasarkan nas-nas yang ada. 3. Syaikh Al-Utsaimin. Ada dua pendapat di antara ulama, yang pertama bahwa pahala ibadah badaniyah seperti sholat dan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit sebagaimana sampainya pahala ibadah maliyah. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dan ini adalah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sampainya ibadah badaniyah. 4. Syaikh Al-Albani. Jika yang membaca Al-Quran itu adalah seorang anak untuk bapak dan ibunya maka bacaannya bermanfaat bagi si mayit. Adapun jika orang lain yang membacanya maka tidak bermanfaat bacaan mereka itu bagi si mayit. 5. Imam Nawawi. Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala bacaan jika seseorang meminta kepada Allah untuk menyampaikan pahalanya. Karena ini termasuk doa, dan doa itu termasuk perkara yang disepakati kebolehannya dan si mayit mendapatkan manfaat dari doa tersebut. 6. Imam Ibnu Qudamah. Ini adalah dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa mayit dapat menerima manfaat pahala semua ibadah. Karena puasa, haji, doa, istighfar adalah ibadah badaniyah. Sungguh Allah telah menyampaikan pahalanya kepada si mayit. Begitu juga pahala ibadah lainnya. Adapun sebagian ulama yang berpendapat tidak sampai yaitu, 1. Imam Ibnu Katsir, Allah berfirman, dan tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia kerjakan, karena Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya. Bahkan para sahabat pun tidak melakukannya. Seandainya itu adalah perkara yang baik pastilah mereka segera melakukannya. Dan perkara ibadah hanya berlandaskan nas-nas yang ada, tidak ada yang namanya qiyas atau pendapat. Adapun doa dan sedekah maka sudah menjadi ijma ulama akan sampainya pahala ke mayit dan juga ada nas yang menjelaskannya. 2. Syekh bin Baz. Adapun bacaan Al-Quran maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih adalah bahwa bacaan itu tidak sampai kepada mayit. Sebab Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan para sahabat pun juga tidak melakukannya menurut sepengetahuan kami. Sahabat ulen sekian pendapat para ulama terkait bacaan Al-Quran sampai atau tidak. Semoga bermanfaat.